Seorang gadis kecil lari ketakutan dikejar sekelompok pria bersenjata, berhasil kabur diselamatkan pria tua. 10 tahun kemudian dia ditemukan, diincar untuk dihabisi. Gadis ini bukan gadis biasa, ada kekuatan besar tersembunyi di dalam tubuhnya, kekuatan dari modifikasi manusia. 누군가 고통에서 구원해 줄 수 있는 Laboratorium ini menyekap banyak anak kecil, mereka dijadikan bahan eksperimen. Malam ini mereka semua diperintahkan untuk dihabisi. Gadis kecil ini berlari ke hutan dengan wajah yang sangat ketakutan dan napas terengah-engah. Joy melaporkan kalau gadis itu berhasil kabur, tapi dia berhasil menangkap seorang anak laki-laki. Baik mengoloknya, Payah tak becus dalam pekerjaannya. Walaupun dia tahu gadis kecil itu bukan anak biasa, dia meminta Joy untuk melaporkan kematian gadis itu ke markas besar karena dia yakin anak itu tidak akan mampu bertahan, dia pasti mati dalam pelariannya. 주하다 죽겠지. Di sebuah peternakan, pria ini melihat ada seseorang yang terkapar di halamannya. Dia pergi memastikannya, dan itu adalah gadis kecil tadi. Dia mengangkat kemudian berteriak memanggil istrinya. Gadis itu mendapat perawatan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Lukanya hanya ada pada bagian luar. Tapi dokter itu ragu kalau ingatannya akan pulih. Dia telah mengalami trauma yang sangat hebat. Wanita ini mendekati anak itu, kemudian mengusapnya dengan lembut, sambil menatap dalam ke wajah anak tersebut. Bahkan saat dia akan berdiri, anak itu memegang tangannya. 10 tahun kemudian gadis kecil itu telah tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Dia tetap tinggal bersama keluarga itu. Dia pun diberi nama Joyeon. Pasangan itu sangat menyayanginya. Dia diperlakukan seperti putri mereka sendiri. Tapi sekarang kesehatan mereka tidak baik-baik saja. Bahkan ibu sudah mengalami pikun. Dia sering lupa apa yang sudah ia lakukan. 딸이 만들어주는 건 뭐든 다 맛이. Joyeon sering mengalami sakit kepala dan sakitnya sakit yang sangat hebat. Ada kelainan di otaknya. Dia pun mencari dokter yang dapat membantunya. Myung-hee adalah temannya. Mereka telah bersama sejak kecil dan keluarga mereka sangat dekat. Di dalam bus, Myung-hee memberi ide agar Joyeon ikut audisi menyanyi karena dia tahu usaha peternakan ayahnya sedang menurun. Dia butuh uang untuk memberi pakan ternak. Hadiah dari audisi lumayan besar, apalagi kalau menang. Sudah pasti Joyeon akan terkenal dan dia akan mendapatkan banyak uang. Yang diperlukan hanyalah sedikit permak di wajahnya karena Joyeon memang tidak pernah berdandan. Audisi pertama berhasil, mereka semua bahagia. Joyeon memang pantas mendapatkannya. Dia sudah jago menyanyi sejak kecil. Tapi wajah ayahnya berubah saat dia tahu Joyeon tidak hanya menyanyi, tapi dia juga menampilkan kepandaiannya yang lain, yaitu sulap. Apalagi kemudian telepon rumahnya berdering, tapi saat dia angkat tak ada suara siapapun. Entah siapa penelpon misterius itu. 여보세요? Maju ke tahap berikutnya, dalam perjalanan ke Seoul, di dalam kereta, seorang pemuda mengejek mereka berdua. Pemuda itu mengatakan kalau dia mengenal Joyeon, bahkan mengenalnya dengan sangat baik. Apakah Joyeon benar-benar melupakannya? Pemuda mengangkat tangannya untuk melihat reaksi Joyeon. Joyeon tetap menatapnya, tapi dengan linangan air mata. Dia pun membantah kalau mengenal pemuda itu. 전혀 모르겠는데. Pemuda itu pergi dan membuat kekacauan. Dia tersinggung atas ucapan seorang laki-laki. Dia memegang pergelangan tangan laki-laki itu, kemudian meremasnya dan mematahkan lehernya. Tak bernyawa lagi, dia membuang pria itu. Pemuda ini sepertinya bukan orang biasa. Joyeon tampil live di televisi. Joy dan Baek menonton pertunjukan itu. Baek mengatakan itu orangnya. Aku tak akan salah melihatnya. Ternyata dia mampu bertahan selama ini. 에이, 맞다니까. Setelah tampil, Joyeon kembali mengalami sakit kepala. Dia menahan sakit yang luar biasa itu, hingga hidungnya mengeluarkan darah. Mimisan seperti itu sudah sering ia alami. Dan beberapa waktu lalu dia menemui dokter. Hasil dari pemeriksaan penyakit Joyeon semakin parah. Hidupnya tidak akan lama lagi, 2 atau 3 bulan. Itu sisa waktu yang ia miliki. Tapi ada satu cara untuk mengobatinya, yaitu transplantasi sumsum dari orang tua biologisnya. Tapi dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya. 찾아서 골수 이식 받아야 돼. Menunggu bus untuk kembali ke rumah, pemuda itu kembali menghampirinya. Dia mengatakan sebaiknya Joyeon segera pulang ke rumah, karena tidak aneh jika orang tuanya mati.
Setelah pemuda itu pergi, Joyeon berlari pulang dan meminta Myung-hee menelpon ayahnya, meminta agar segera ke rumahnya. Be so strange if they just died. Mobil terparkir di depan rumah. Itu adalah mobil si pemuda dan dua temannya. Ada pekerjaan yang akan mereka lakukan. Pekerjaan itu berhubungan dengan keluarga Joyeon, tapi terpaksa mereka batalkan karena kedatangan ayah Myung-hee. Sampai dengan taksi, dia ketakutan saat melihat rumahnya tampak gelap. Dia berlari dan kemudian mencari keberadaan kedua orang tuanya. Lega saat melihat ayahnya sedang duduk bersama ayahnya Myung-hee. Tak ada hal buruk yang menimpa mereka. Setelah mengobrol saat akan pulang, ayah Myung-hee mengingatkan agar Joyeon berhati-hati karena ada orang-orang yang mencurigakan yang datang ke rumahnya. Apalagi Joyeon mengatakan kalau dia tidak mengenal orang-orang itu. 있어요, 저도. Baek dan Choi sedang makan bersama. Baek meminta Choi untuk mengambil cuti. Pergilah liburan, tenangkan dirimu. Mendengar itu, Choi menjadi curiga. Kenapa mendadak dia diminta cuti? Setelah bekerja 20 tahun, tak pernah sekalipun dia mengambil cuti. Akhirnya Baek berterus terang, kontrak kerja mereka telah dihentikan oleh markas besar. Jadi untuk sementara, Choi sebaiknya pergi, menunggu kontrak baru. Dan kalau soal Juyun, itu akan menjadi urusannya. 알아서 할 테니까 걱정 마시고. Tak percaya begitu saja, Choi menemui seseorang. Dia memberikan sebuah koran tentang berita kematian ahli risetnya. Dua orang tenaga ahlinya mati secara mengenaskan. Dia mencurigai Baek berada di belakang kejadian itu. Pria itu pun meminta agar Choi tetap melanjutkan mencari dan kemudian menghabisi Joyeon. Dia akan menjadi sumber masalah besar. Bawa kepalanya sebagai bukti hasil kerja keras kita. 이것만 챙기라고. Saat tidur, Joyeon bermimpi sepenggal kisah seram masa kecilnya. Bersamaan dengan itu, rasa sakit di kepalanya kembali muncul. Dia mengerang kesakitan sambil menarik rambutnya. Ada langkah kaki di rumahnya, suara asing terdengar. Dia keluar dari kamarnya. Sebuah pistol telah melekat di kepalanya dan sebuah pisau di leher sahabatnya. Dia dengan bekas luka di pipinya mendekat sambil berkata, "Apa kau ingat jika ku panggil penyihir kecil? Aku hampir mati di tanganmu, jadi aku tidak akan salah mengenalimu. Kau adalah orangnya." Joyeon menyangkal, dia tidak mengenal orang itu. Dia telah salah orang, itu bukan dirinya. Pria itu meminta bukti kalau dia memang bukan gadis kecil di hutan itu. 불러줘야. Menyakiti Myung-hee dengan pisau di lehernya membuat Joyeon beraksi. Dia menghantam orang-orang itu sambil mengatakan, "Sudah kukatakan aku bukan orangnya." Satu persatu pria itu tewas di tangannya, membuat sahabatnya ketakutan. Joyeon tak seperti biasanya, tatapan matanya sungguh menakutkan. Kemudian terdengar suara tepukan tangan. Pemuda itu datang memuji Joyeon dengan berkata, "Kau sungguh luar biasa. Kau punya kelas tersendiri." Joyeon tetap mengatakan kalau dia tidak mengenal mereka. Mereka telah salah orang. Dia juga bertanya apakah yang mereka inginkan darinya. Dia tidak tahu apa-apa. Sambil tersenyum, pemuda itu kembali memuji Joyeon. Dia menganggap Joyeon sangat pintar berakting. Dia juga menanyakan kepada Myung-hee apakah Myung-hee tidak merasa aneh dengan sahabatnya itu. Dia tidak pernah belajar, hari-harinya hanya disibukkan dengan mengurus ternak. Tapi dia selalu menjadi juara dalam bidang apapun. Seharusnya Joyeon berterima kasih kepada perusahaan yang telah menciptakan dirinya. 회사한테 존나 감사해야 돼. Pemuda itu meminta Joyeon untuk ikut rombongannya. Mereka mengancam akan menghabisi keluarganya jika Joyeon menolak. Joyeon diminta ikut agar dia tahu siapa dia sebenarnya. 돌아와. Joyeon mengikuti keinginan mereka. Dia dibawa ke sebuah gedung yang jika dilihat dari luar seperti gedung tua tak berpenghuni. Tapi ternyata di dalamnya ada orang-orang pintar dan alat-alat canggih. Tapi sebelum sampai di sana, waktu di dalam mobil, pemuda itu mengatakan kalau Joyeon sengaja memilih orang tuanya yang sekarang sebagai tempat persembunyiannya. Hal itu bukan kebetulan, tapi memang telah ia rencanakan, karena dia telah mencari tahu kalau pasangan tua itu tidak akan menolaknya, apalagi setelah kematian anak dan cucunya. 확실한 거지. Di dalam ruangan gedung, Joyeon didudukkan di sebuah kursi dan dipantau oleh Baek dari ruangan lainnya. "Selamat datang, senang berjumpa kembali. 10 tahun telah berlalu. Kukira kau sudah mati, tapi kau tumbuh dengan sangat cantik," ucap Baek sebagai kata sambutannya. Dan Joyeon diberikan suntikan di lehernya agar dia mengingat siapa dirinya. Di masa kecilnya banyak anak-anak yang disekap di laboratorium yang dipimpin oleh Baek. Baek adalah dokter otak terbaik. Dia bereksperimen dengan otak anak-anak itu.
Merekayasa otak mereka menjadikan mereka anak-anak spesial, dan di antara semua anak, otak Joyeonlah yang tumbuh paling sempurna. Tapi setelah eksperimen itu berhasil, Markas mulai takut. Mustahil anak-anak itu bisa dikendalikan, apalagi setelah perubahan gen. Kalian belajar tentang kekerasan dan akan sulit untuk dikendalikan. Karena itu Markas meminta untuk memusnahkan kalian semua. Tapi kau sungguh luar biasa, kau berhasil lolos melarikan diri malam itu. Kemudian kepala Joyeon kembali sakit, dia berteriak kesakitan, darah pun keluar dari hidung dan mulutnya. Baik yang melihat sudah tahu itu akan terjadi dan sering terjadi sebelumnya. Itu adalah akibat eksperimen yang ia lakukan. Dia pun tahu kalau Joyeon harus mencari orang tua kandungnya untuk mendapatkan donor sumsum. Melihat tubuh Joyeon semakin melemah, Baik meminta anggotanya untuk kembali menyuntikkan obat. Dan kali ini adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit di kepalanya. 1 kali suntikan dan dalam waktu sekejap rasa sakit itu pun lenyap. Baik pun berkata kalau dialah satu-satunya solusi yang dia cari. Hanya dialah yang akan menyelamatkannya dari penderitaan dan kematian. 죽음과 고통에서 구원해 줄 수 있는. Setelah sakit itu hilang, Joyeon dengan senyuman di bibirnya berucap kalau rasanya jauh lebih menyenangkan dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Ternyata selama ini Joyeon pura-pura lupa akan identitasnya, lupa dari mana dia berasal. Dia telah merencanakan semuanya agar Baik bisa menemukannya. Karena dia tahu kalau Baiklah satu-satunya orang yang bisa membantunya untuk obat penawar sakitnya ataupun mempertemukannya dengan orang tua kandungnya. 안녕하세요, 박사님. Joyeon memperlihatkan kemampuannya. Dia mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Awalnya Baik merasa aman dan yakin Joyeon tak bisa mendekatinya. Ternyata dia salah, Joyeon jauh lebih pintar. Dari ventilasi udara, Joyeon merangkak masuk ke ruangan di mana Baik bersembunyi. Dokter itu sangat terkejut dan sangat ketakutan. Anak hasil karyanya akan berbalik menyerangnya. 정말 오랫동안 Joyeon meminta pemula obatnya karena 1 kali suntikan hanya akan bertahan untuk 3 bulan. Dia pun memaksa dokter Baik untuk menunjukkan di mana laboratoriumnya. 이거 Di ruangan yang lain, Choi datang bersama pasukannya. Terjadi pertarungan antara tim Choi dan si pemuda. Bisa dikatakan pertarungan itu antara senjata dan ninja, karena anak-anak muda itu merupakan anak-anak hasil rekayasa, yang kemampuan otaknya sungguh luar biasa. Keahliannya di luar logika, mereka bisa bertarung hanya menggunakan pikiran mereka, mengerakkan senjata hanya dengan gerakan tangan, ataupun lirikan mata. Mereka tak merasakan sakit, mereka tak akan mati jika hanya dilukai di bagian tubuhnya. Kelemahan mereka ada di otak, hancurkan kepalanya, barulah mereka binasa. Joyeon menyeret Baik dan bertemu dengan si pemuda. Bukannya langsung bertarung, mereka malah mengobrol. Joyeon memuji pemuda itu. Kau sekarang jauh lebih kuat, tapi kau masih saja seperti kentut. Apa aku harus menghabisimu? Hati-hati, aku tak sama seperti dulu lagi, jawab si pemuda. Kemudian dalam hitungan detik, Joyeon yang tadinya tepat di depannya, berpindah sudah berada di belakangnya. Dia memegang kepalanya, kemudian menghantamnya berulang kali. Pertarungan sengit 2 anak spesial dengan kemampuan luar biasa. Tapi Joyeon lebih unggul. Dia mempermainkan pemuda itu hingga babak belur, dan dia akan menyelesaikan pertarungannya. Dor, tembakan tepat mengenai badannya. Pak Choi datang sambil berkata, "Mengapa kalian tak akur seperti monster Baik? Sejak dari kecil kalian saling serang. Tapi tenang, aku akan menghabisi kalian berdua." 내가 공평하게 둘 다 죽여줄 테니까. Dokter Baik menyanggah meminta Choi untuk menyerang kepalanya, menghabisi 2 monster itu. Tapi Choi enggan mendengarkan ocehan dokter itu. Dia memuntahkan pelurunya tepat mengenai dada dokter Baik. Joyeon berdiri menghadang Pak Choi. Kekuatannya tak sebanding. Sekuat apapun Choi ingin menyerang Joyeon, dia tetap saja gagal. Joyeon hanya memberikan senyuman sindis kepadanya. Choi tidak ada apa-apanya. Kemudian Joyeon mengakhiri permainan itu. Choi berakhir di tangannya. Yang tinggal hanya mereka berdua. Pemuda itu memperlihatkan pemula di tangannya, mempertanyakan apakah Joyeon menginginkan barang itu. Kalau iya, dia harus bertarung. Agar si pemuda mengatakan di mana pemula itu disimpan, pastinya di markas besar, tapi tempatnya nanti aku beritahu. 어디서 만들어? Pemuda menodongkan senjata tepat menghadap ke kepala Joyeon, tapi garis itu tidak ketakutan. Dia malah membuat tangan pemuda itu tak bisa digerakkan. Kecemasan di wajah si pemuda, Joyeon memegang mainannya, kemudian memasukkan ke dalam badan laki-laki itu berulang kali, hingga ia tersungkur ke lantai. Kemudian tanpa harus berpikir lama, Joyeon memecahkan kepala pemuda itu.
Formula didapatkan, kemudian dia keluar dari gedung itu menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Joyeon memberikan formula tadi sebagai obat ibunya. Ia meminta ayah memberikan rutin selama 8 bulan agar kondisi ibu tidak memburuk. Dan dia mengeluarkan 2 formula dari sakunya dan berkata ini sudah cukup untuknya saat ayah menanyakan apakah Joyeon tidak membutuhkan obat yang diberikan untuk ibu. Ayah melanjutkan ucapannya, mungkin lebih baik Allah mengambil alih istrinya karena pasti dia tidak akan bisa menerima yang telah terjadi. Dan Joyeon menjawab dia pasti akan kembali. 반드시. Kemudian saat dia akan pergi, ayah kembali berucap, jaga dirimu, bagaimanapun kau dilahirkan, kami tak membesarkanmu seperti itu. Di masa kecilmu banyak hewan ternak yang menjadi korban. Aku sempat ragu dan ingin menjauhkanmu. Tapi ibumu menolak, dia selalu membelamu dengan ucapan, Joyeon masih anak-anak, nanti pasti dia akan berubah. Jika kita merawatnya dengan kasih sayang, pasti dia akan tumbuh menjadi gadis yang baik. Kemudian ayah mempersilahkan Joyeon untuk pergi. 댕겨와 그러면 Sebelum mencari tujuannya, Joyeon mampir ke rumah sakit tempat sahabatnya dirawat. Tapi dia tidak mau bertemu langsung. Dia berpamitan dari jauh dengan melambaikan tangannya. 3 bulan kemudian, Joyeon sudah berada di rumah Dr. Baek. Ternyata Dr. Baek selamat pada malam itu. Dia bersikap baik kepadanya karena hanya Dr. Baek yang tahu obat atas kelainan otaknya. Dan Dr. Baeklah yang tahu siapa orang tua kandungnya yang akan menjadi obat permanen untuknya. 보다 근본적인 걸 해결하려고요.